terasa lega karena anak ini tanpa dipaksa, dengan senangnya, dengan riangnya anak kita ini berangkat menuju ke masjid. Maka sungguh ini adalah piranti penting dalam rangka apa? Membimbing anak untuk rindu ke masjid. Dan inilah yang kemudian jika kemudian kita meninggal dunia, sebagaimana di dalam kitab Ar-Ruh yang ditulis Ibnul Jauzi, di sana diterangkan bahwa orang-orang yang meninggal dunia, sekali lagi, orang-orang yang meninggal dunia itu oleh Allah dikuasakan untuk bisa melihat anak cucunya yang ada di alam dunia ini. Sekali lagi, ketika kita meninggal dunia, kita dikuasakan untuk bisa melihat anak cucu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel dari kegiatan Super Suling, supervisi subuh berjamaah keliling. Kali ini dilaksanakan di Masjid Agung Pacitan dengan mengangkat topik jaga diri dan keluarga dari api neraka. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para sesepuh bini sepuh saking Masjid Agung Darul Falah Pacitan, yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, yang terhormat Bapak Kasih Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Bapak Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, segenap takmir Masjid Agung Darul Falah, hadirin hadirat ingkang dahat kinurmatan. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini Allah memberikan dua hal sekaligus, sehingga dua hal ini akan senantiasa terbentanglah rahmat dan ridha Allah. Apa dua hal itu? Ni'matani maghbunun katsirun minan nas, dua nikmat yang dilupakan kebanyakan manusia adalah as-sihah wal faragh, adalah nikmat sehat dan nikmat sempat atau waktu luang. Hari ini kita bisa bersama-sama untuk mempergunakan kesehatan yang Allah berikan, sekaligus waktu luang kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Agung ini. Maka mudah-mudahan sholat subuh yang kita kerjakan ini betul-betul nyocoki apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man sholat subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh maka dia dalam jaminan Allah. Sekali lagi, siapa yang sholat subuh maka dia berada di dalam jaminan Allah. Mudah-mudahan dengan janji Rasulullah, hidup dan kehidupan kita dijamin oleh Allah.
keluarga kita dijamin oleh Allah, anak turun kita dijamin oleh Allah. Sehingga dengan jaminan itu kita doakan kita semua yang hadir ini, mudah-mudahan yang susah mudah-mudahan dibahagiakan oleh Allah. Yang punya himpitan hutang mudah-mudahan dimudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya. Yang sakit, yang keluarganya sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang masih sekolah, masih mondok, masih kuliah, mudah-mudahan dilancarkan dalam thalabul ilmi, dan mudah-mudahan anak turun kita dibimbing oleh Allah, keluarga kita dibimbing oleh Allah untuk tumbuh berkembang menjadi bagian orang-orang yang diridai oleh Allah, ditakdirkan solih solihah, patuh taat kepada Allah, ahli ibadah, ahli haji, ahli umroh, istiqomah, selamat dunia hingga akhirat. Mudah-mudahan pula keluarga kita di dalam energi subuh ini dengan jaminan dari Allah itu, mudah-mudahan umur kita berkah, keluarga kita berkah, rizki yang Allah berikan buat kita pun berkah, rizki yang luweh tur-turah, turahane saged didamel sangu teng Mekah untuk melaksanakan haji maupun umroh, masih ada sisa bisa digunakan sebagai bekal ibadah menuju selamat dunia hingga akhirat. Hadirin ingkang dahat kinurmatan, setiap kali kita turun ke daerah ada dua hal yang selalu kami lakukan. Yang pertama adalah super suling, supervisi subuh berjamaah keliling. Kita akan melihat, memotret masjid-masjid yang ada di 38 kabupaten kota. Kalau kotanya ada 9, kalau kemudian kabupaten di Jawa Timur ini ada 29. Bagaimana situasi sholat subuh berjamaahnya? Jikalau sampai sore, maka ada namanya super Makkah belajar dan mengaji. Apa itu super Makkah? Supervisi maghrib berkah. Sungguh pergunakan waktu maghrib yang penuh dengan berkah itu dengan belajar dan mengaji. Kalau kita lihat kenapa maghrib yang penuh dengan berkah, kalau kemudian kita lihat dulu sebelum ada namanya Taman Pendidikan Al-Quran yang disingkat dengan TPQ, dulu tempat ngaji adalah di masjid, di langgar dan di musola. Alhamdulillah untuk Masjid Agung ini masih istiqomah anak-anaknya ngaji maghrib sekaligus ikut sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan isya berjamaah. Artinya tradisi yang dilakukan sejak dulu, yaitu bagaimana maghrib itu digunakan untuk mengaji. Kita masih melihat cercahan cahaya di Masjid Agung ini, di Masjid Agung Darul Falah ini masih nampak anak-anak riang gembira untuk melaksanakan ngaji, dan anak-anak riang gembira untuk menikmati suasana masjid seperti ini, masjid yang cukup megah. Dan bagaimana dengan celoteh anak ini nanti, anak-anak ini nanti kelak akan menjadi orang dewasa. Sekali lagi, anak-anak yang saat ini masih celoteh, masih bermain di tengah-tengah kita, dia berlari ke sana dan kemari, kemudian dia menikmati suasana teduh yang ada di dalam masjid ini, yang kemudian setelah itu sambil menunggu ustadznya yang membimbing ngaji, dia sudah siap menyiapkan mejanya, menata mejanya, kemudian duduk melingkar sambil menunggu ustadznya membimbing ngaji. Ini adalah generasi kita yang akan mengisi ketika kita yang sepuh ini sudah meninggalkan dunia ini. Dan
dari supervisi Maghrib Berkah ini kami cukup bahagia dari bapak-bapak yang sepuh ini juga tidak ada satupun yang memarahi mereka dengan celotehnya, tidak ada satupun yang mengusir mereka untuk keluar dari masjid ini. Artinya apa? Mereka ini nanti kelak akan betul-betul mudah-mudahan nyocoki apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, sab'atun yadhillu yauma dhilla illa dhilaluh yaumal qiyamah. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah, di mana tidak ada satu naungan pun kecuali naungan Allah di hari kiamat. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya rindu untuk mengunjungi masjid dalam rangka apa? Sholat, ibadah dan lain sebagainya. Maka setiap langkah kaki yang kita langkahkan, setiap jengkal kaki yang kita jengkalkan, maka sungguh di sana penuh dengan berkah. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menjanjikan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man tawaddoa fa ahsanal wudu, siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, summa kharaja ilal musalla, kemudian dia keluar menuju masjid, lam yahrujhu, dia tidak keluar ke musola itu illas sholah, kecuali untuk sholat. Maka apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, lam yahdu khutwatan illa rufi'at lahu darajatan, tidak ada satu langkah kakinya dari kakinya itu illa rufi'at, kecuali diangkat lahu darajatan, 1 derajat, wa hutta biha, dan akan dihapus sebab dia melangkahkan kaki itu, setiap langkah kakinya sayyiatan, dosanya. Maka jikalau bapak ibu yang mulia mengajak putra putri, cucu dan cicitnya, kemudian diajak wudhu di rumah, kemudian diajak untuk melaksanakan sholat, apakah itu sholat subuh seperti ini, apakah sholat zuhur, apakah sholat asar, apakah sholat isya, apakah sholat maghrib, apakah sholat apakah sholat asar, apakah sholat maghrib, apakah sholat isya, kita wudhu dulu di rumah. Maka janji Rasulullah, siapa yang berwudhu kemudian menyempurnakan wudhunya, kemudian dia berangkat ke masjid, maka janji Rasulullah tidak ada satu langkah kakinya kecuali Allah berkenan mengangkat derajat orang yang melangkahkan kaki itu, setiap langkah kakinya, dan menghapus dosanya. Kalau kita melangkahkan kaki tidak naik apa-apa, tapi jalan kaki tinggal ngitung aja. Saya tadi dari sebelahnya kantor kementerian tak hitung ada 75 langkah kaki. Kalau kemudian saya kembali lagi 75 langkah kaki, maka di setiap langkah itu ada 150 derajat yang Allah angkat buat kita. Ada 150 dosa yang diampuni oleh Allah bisababiyah kita melangkahkan kaki ke masjid ini. Maka jikalau kemudian anak-anak kita bimbing untuk melangkahkan kaki, untuk menjadikan dirinya betul-betul cinta, rindu dengan masjid, maka sungguh ini adalah merupakan bagian apa? Bagian instrumen penting, alat penting di dalam rangka apa? Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa? Jikalau ayahanda, bapak, saudara yang hadir ini kemudian ngajak istrinya, kemudian anak-anaknya diajak, cucunya diajak, betapa bahagianya kita bergandeng tangan dengan istri kita berangkat ke masjid, kemudian anak kita sambil berlarian riang gembira. Sekali lagi, melihat anak kita sambil berlarian riang gembira, berceloteh, bergurau dengan saudaranya yang hendak ke masjid, cucu kita berceloteh riang gembira dengan saudaranya yang menuju masjid, kita menyaksikan hati ini akan terasa lega. Kenapa?
Hati ini terasa lega karena anak ini tanpa dipaksa, dengan senangnya, dengan riangnya anak kita ini berangkat menuju ke masjid. Maka sungguh ini adalah piranti penting dalam rangka apa? Membimbing anak untuk rindu ke masjid. Dan inilah yang kemudian jika kemudian kita meninggal dunia, sebagaimana di dalam kitab Ar-Ruh yang ditulis Ibnul Jauzi, di sana diterangkan bahwa orang-orang yang meninggal dunia, sekali lagi, orang-orang yang meninggal dunia itu oleh Allah dikuasakan untuk bisa melihat anak cucunya yang ada di alam dunia ini. Sekali lagi, ketika kita meninggal dunia, kita dikuasakan untuk bisa melihat anak cucu kita. Dan jikalau kita sendiri meninggal su'ul khotimah, kita tidak sempat melihat anak cucu kita. Jikalau kita dikuasakan meninggal dengan akhir yang buruk, kita tidak sempat untuk melihat, karena di alam barzah kita akan mendapatkan siksa. Di antaranya apa ancaman? Bila ada di antara orang yang meninggal itu suka memalak, suka menyerobot tanah saudaranya. Misalkan ada orang bertetangga, bikin pagar, bikin rumah, kemudian tidak menghadirkan tetangga kanan kiri, kemudian ada sejengkal tanah tetangga itu kita pondasi. Apakah pondasi untuk pagar kita? Apakah kita pondasi untuk dinding rumah kita? Maka sejengkal tanah itu berikut batu kerikil sampai 7 lapis bumi akan dihimpitkan buat orang yang menyerobot tanah tetangganya itu. Di riwayat yang lain, tetap riwayat Imam Ahmad, akan dikalungkan buat orang yang menyerobot tanah itu hanya sejengkal loh ya. Barang apalagi kalau 1 hektar 2 hektar lebih berat. Maka ketika meninggal dalam kondisi yang tidak baik, maka dia sudah disibukkan, disengsarakan dengan siksaan itu. Tapi jikalau kita dikuasakan untuk melihat meninggal dengan husnul khotimah, maka Allah akan memberikan kesempatan untuk melihat anak cucunya. Maka jikalau anak cucu kita meninggal masih dalam posisi baik, kita akan bahagia di alam barzah. Tapi jikalau kita melihat anak cucu kita maksiat, bukan sobo masjid, mboten sobo masjid, tapi sobo kafe, sobo diskotik, sobo warkop, yang di situ rentan sebagai lahan anak kita untuk maksiat, maka kita akan menangis. Karena apa? Kita dituntut oleh mereka. Sekali lagi, kita akan dituntut oleh mereka. Kenapa? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada hati yang cukup panjang. Jika kemudian kita sampaikan dengan bahasa aktual, ada orang yang ditakdirkan oleh Allah masuk surga karena amal ibadahnya Allah ridho sehingga dia dimasukkan ke surga. Belum sampai masuk surga, masih di depan pintu surga ada jeritan protes seseorang yang ada di neraka. Dia menjerit, dia tidak terima orang yang ada di depan pintu surga itu melangkahkan kaki menuju surga. Dia protes, ya Allah, jangan engkau biarkan orang itu lanjut untuk melangkahkan kaki ke surga. Aku ini adalah anaknya yang tidak dibimbing dengan baik, hingga aku ini meninggal dengan su'ul khotimah, dengan akhir yang buruk, sehingga Allah memvonis masuk neraka. Protesnya itu kepada orang yang ada di depan pintu surga. Dan setelah diteliti ternyata benar bahwa yang di dalam neraka itu adalah anak dari orang yang mau masuk surga itu. Apa yang terjadi? Orang tersebut yang anaknya ada di dalam neraka tidak jadi masuk surga, menyusul anaknya ke dalam neraka. Pun pula ada kisah bahwa ada anak yang dimasukkan ke surga, tapi dia di depan pintu tidak lanjut untuk masuk surga karena orang tuanya ada di dalam neraka. Anak itu bilang sama Allah, ya Allah, aku
bisa seperti ini karena aku ini dibimbing oleh orang tuaku. Aku bisa seperti ini karena gulawentah dari orang tuaku. Aku tidak tega jika orang tuaku masuk neraka. Orang tuaku hidup susah sampai meninggalkan sholat karena mencari nafkah yang halal untuk menghidupi keluarganya. Orang tuaku tidak sempat puasa karena bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Hingga aku bisa engkau takdirkan masuk surga seperti ini. Maka aku tidak akan mau masuk surga dulu sebelum orang tuaku ikut bersamaku. Apa yang terjadi? Inilah yang menjadi asbabul wurud, bahwa anak yang sholih itu akan bisa memberikan syafaat buat orang tuanya. Karena itulah membimbing anak untuk rindu ke masjid, membimbing anak untuk betul-betul mampu untuk memakmurkan masjid, maka sungguh ini adalah merupakan investasi. Sekali lagi, ini adalah merupakan investasi buat kita semua. Investasi kenapa? Jikalau ternyata kita sudah betul-betul membimbing mereka di jalan yang benar, kita bimbing dengan ibadah, kita bimbing dengan tekun belajar, sehingga anak kita berprestasi, udah mentok sampai dia dewasa. Ternyata, sekali lagi naudzubillah min dzalik, ternyata ketika saatnya menikah kita salah memilihkan jodoh, maka sungguh resiko akan dibawa oleh anak kita. Kenapa? Untuk membimbing anak soleh itu memang ada 4 cara. Yang pertama, dengan memberi makan yang halal. Kenapa? Karena makanan yang halal itu akan menumbuhkan kulit tulang daging yang halal. Kulit tulang daging yang halal itu adalah akan memberikan semangat untuk tetap ibadah. Yang kedua, saat membuat maka diawali dengan hal-hal yang bagus. Kenapa? Karena di dalam kitab Tarbiyatut Tifli fi Ru'yatil Islam, di sana diceritakan kalau ada orang yang sedang bikin anak, tidak ada sehelai benang pun yang menutup tubuhnya. Sekali lagi, tidak ada sehelai benang pun yang menutup tubuhnya, maka malaikat akan menjauh. Kalau malaikat akan menjauh, berarti malaikat tidak akan mendoakan. Kalau malaikat tidak mendoakan, maka yang datang itu setan. Dan jika dia tertidur belum sempat pakai baju, maka setan akan menggantikan untuk bikin anak. Maka tidak heran kemudian ada bapak ibunya solihah, tapi anaknya ini susah diatur, susah dibimbing. Mungkin saat terjadi pembuahan itu dicampuri dengan pembuahan setan. Sehingga apa? Langkah kedua, walaupun saat bikin tetap bertempurlah di bawah selimut yang lebar, sehingga malaikat tetap mendoakan sepanjang kita bikin anak. Yang ketiga adalah kita bimbing dengan baik dengan berbagai macam piranti-piranti nilai-nilai agama, mulai dari kecil hingga dewasa. Dan yang keempat adalah apa? Memilihkan jodoh yang solihah buat anak kita. Agar apa? Jika anak kita perempuan dibimbing oleh laki-laki yang solih, yang akan mengantarkan keluarganya langgeng. Jikalau anak kita laki-laki, kita pilihkan perempuan yang solihah agar dia bisa membisik-bisikkan kalimat yang bagus, tidak mendorong anak kita untuk bertindak korupsi. Dan yang kelima adalah doa orang tua, karena doa orang tua adalah seperti doa para nabi terhadap umatnya. Maka inilah yang sesungguhnya, bahwa memanfaatkan masjid yang seperti ini adalah piranti penting di dalam rangka apa? Melanggengkan dan mengekalkan bahtera rumah tangga kita. Dan yang terakhir, fakta menunjukkan masjid yang memang betul-betul makmur dengan aktivitas ternyata
masjid itu mampu memberikan keberkahan buat lingkungan sekitarnya. Panjenengan pernah dengar Masjid Jogokarian yang ada di Jogja? Masjid Jogokarian itu dulu adalah masjid yang di tengah-tengah lingkungan Abangan. Sekali lagi, masjid itu di tahun 60-an 65 di tengah-tengah lingkungan Abangan, yang santri itu hanya 1-2 keluarga aja, lainnya tarikus sholah. Tapi takmir ini mengelola masjid itu sedemikian rupa hingga masjid itu terkelola dengan baik, dan ternyata masjid itu satu bisa menggerakkan ekonomi di sekitar situ, yang kedua bisa memberdayakan jamaah yang du'afa untuk menjadi yang mustahik menjadi muzaki, dan tata kelola masjid yang betul-betul makmur itu udah diangkat dalam berbagai macam karya tulis, dari skripsi hingga disertasi. Dan intinya adalah nilai kemakmuran itu telah memberikan keberkahan. Contoh yang paling monumental, kalau kita berkesempatan ke Mekah maupun ke Madinah, sekali lagi, kalau kita berkesempatan ke Mekah maupun ke Madinah, coba pada saat panjenengan sholat subuh, panjenengan tidak usah wiridan, langsung keluar, maka sepanjang mata memandang ke selatan hamparan lautan manusia, memandang ke utara hamparan lautan manusia, memandang ke timur hamparan lautan manusia, memandang ke barat hamparan lautan manusia. Dan itu baik di Mekah maupun Madinah. Bahkan kalau di Masjidil Haram, kalau kemudian kita kedindal dengan istri, mencari istri susah saking banyaknya orang. Ternyata kemakmuran masjid ini telah membawa keberkahan betul-betul. Hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Kemakmuran itu telah dirasakan dari penduduk Mekah maupun Madinah. Padahal kalau kita lihat Mekah Madinah itu gunung-gunung seperti di Pacitan ini, tapi beda. Di sana gunung-gunungnya kering, panas dan tandus. Tapi kalau gunung-gunung di Pacitan adalah gunung-gunung yang penuh dengan kesuburan, yang di situ seperti kepingan surga yang Allah tebarkan di mana? Di Pacitan ini. Dan rumus itu telah dipakai oleh Presiden Thayyip Erdogan. Beliau sampai 2 periode, periode ketiga ini terpilih menjadi presiden. Bahkan di periode kedua sempat mau dikudeta oleh militer. Sekali lagi, Presiden Turki Thayyip Erdogan sempat dikudeta oleh militer, tapi kudeta itu gagal karena rakyat masih cinta, dan cintanya hanya menggunakan mikrofon yang ada di masjid untuk melindungi sang presiden. Pemberontakan, kudeta militer gagal. Lewat apa? Dibentengi dengan subuh. Dan Presiden Thayyip Erdogan ini merawat rakyat dengan sholat subuh berjamaah. Begitu pula jikalau ada kepala daerah, ada bupati, ada wali kota, merawat jamaah, merawat umat dengan apa? Subuh keliling. Mengajak masyarakat sholat subuh keliling sekaligus melibatkan SKPD, seluruh dinas, apakah dinas kesehatan dengan yang lain, dengan apa? Sekaligus apa? Menyapa rakyat dengan apa? Memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis keliling, memberikan pencerahan, memberikan santunan dengan melibatkan Basnas, memberikan solusi dengan melibatkan BPN ataupun dinas pertanahan. Barangkali ada di antara rakyat-rakyat ini yang tanahnya bermasalah, yang sertifikat tanahnya belum ada, melibatkan seluruh perangkat yang ada keliling sekaligus belanja masalah, mencari masalah. Maka ini bisa menjadi media penting di dalam rangka merawat konstituen. Artinya apa? Ini sebagai bukti bahwa menggerakkan subuh
ini memiliki keberkahan, bukan hanya bimbingan jaminan Allah selamat dunia hingga akhirat, tapi sekaligus memberikan keberkahan. Bahkan siapa yang bergelap-gelap menuju masjid, maka dirinya akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Maka tentu mudah-mudahan subuh berjamaah ini bisa kita manfaatkan dalam rangka apa? Menggali janji Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan hidup dan kehidupan kita ini senantiasa dijamin. Maghrib kita manfaatkan untuk belajar dan mengaji hingga isya, sekaligus melatih anak kita jamaah maghrib, jamaah isya, sekaligus melatih anak kita untuk rindu mengunjungi masjid. Kiranya ini barangkali ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasikan, saya persilahkan, monggo ayahanda, bunda maupun saudara yang lain, monggo saya persilahkan. Dan barangkali panjenengan tadi disampaikan oleh Yai Bambang tadi, isyraq itu penting. Kenapa? Barangkali kita belum berkesempatan untuk haji maupun umroh. Pirantinya untuk mendapatkan pahala itu sederhana. Sholat subuh berjamaah, tetap duduk di dalam masjid hingga isyraq. Waktu isyraq itu berarti begitu tulu ditambah 15 sampai 30 menit. Sekali lagi, waktu isyraq itu adalah waktu tulu itu ditambah 10 sampai 30 menit, maksud saya 30 menit sampai 10 menit sampai 30 menit itu adalah waktu isyraq. Siapa yang sholat subuh jamaah sampai isyraq, dilanjutkan sholat isyraq 2 rakaat, janji Rasulullah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kahajjin wa umratin tamah, dia seperti pulang haji dan umroh sempurna. Barangkali panjenengan ingin dapat pahala haji dan umroh, manfaatkan beriktikaf di masjid habis sholat subuh sampai isyraq. Itulah